Saya bilang, ini nggak benar. Di dalam ilmu hukum ini keliru. Saya bilang. Akhirnya apa? Deadlock-kan aja, saya bilang. Maka deadlock. Selama saya jadi Menko, macet itu. Macet. Mulai bulan Agustus, September itu udah nggak usah bahas lagi, saya bilang. Ini bisa menakut-nakuti hakim MK yang sekarang ada nih, mau pemilu gitu. Deadlock. Nah, tapi sekarang sesudah saya pergi, tiba-tiba disahkan ya. Mantan Capres nomor urut 3 Mahfud MD menganggap RUU tentang perubahan keempat atas Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi atau UU MK memang aneh. Ia mengaku pernah menolak revisi Undang-Undang MK saat menjabat sebagai Menko Polhukam. Hal itu diungkapkan Mahfud dalam channel YouTube Budiman Tanurejo yang diunggah pada Rabu 15 Mei. Menurutnya, revisi Undang-Undang MK berpotensi mengganggu independensi hakim, khususnya terkait dengan aturan peralihan. Ia tetap menegaskan kalau revisi terhadap Undang-Undang MK tidak benar karena ada tendensi untuk memberhentikan hakim-hakim tertentu di tengah jalan. Mahfud juga mengatakan Undang-Undang MK disahkan setelah ia pergi. Sebelum saya jawab yang itu, dulu saya masuk ke MK itu terjadi perubahan Undang-Undang MK di tahun 2020. Ya, 2020 saya berdebat habis. Ini tidak benar nih undang-undang, saya bilang. Tapi Pak Lauli berbisik, Pak, ini udah disepakati sebelum kita jadi menteri di sini. Saya kan dulu juga menteri, katanya ini. Oh begitu? Iya Pak. Ya pokoknya trade off ya. Ya udah, saya bilang kalau gitu. Nah tiba-tiba tahun 2022 tidak ada rencana di prolegnas itu, tiba-tiba muncul perubahan kembali Undang-Undang MK. Siapa? Enggak, saya tanya ke Pak Yasona, Pak, ini kok ada undang-undang belum ada di prolegnas? Udah Pak, disepakati baru ini, tambahan di prolegnas untuk direvisi. Kok mendadak? Saya bilang. Iya ini DPR memutuskan begitu, gitu, dan sudah dibicarakan mungkin secara diam-diam gitu. Akhirnya apa? Wah ini enggak benar, saya bilang. Ini tendensinya mau nyikat orang. Mau nyikat orang? Iya, jadi hakim tertentu ini bisa berhenti di tengah jalan karena ini. Nah, oleh sebab itu ke DPR waktu itu kebetulan saya yang pesen lah ke Pak Pratik, Pak, kayaknya undang-undang ini saya perlu turun sendiri ke DPR. Kan bisa. Oh iya bisa, kata Pak Pratik. Udah nanti Pak Mahfud aja yang mewakili ke DPR bersama Pak Yasona. Ya kan? Jadi saya tuh. Nah, dibahas gitu, saya ikuti perkembangannya, juga bertahan aja di sini. Undang-undang ini bagus tapi tidak berlaku untuk yang sekarang. Hakim yang sekarang ada itu, saya bilang, itu biar habis masa jabatannya baru berlakukan untuk ini ke penggantinya. Nggak mau. DPR nggak mau, pokoknya langsung begitu undang-undang ditetapkan, hakim yang tidak yang belum 10 tahun tapi sudah di atas 5 tahun dikonfirmasi lagi. Wah, saya bilang, ini nggak benar. Di dalam ilmu hukum ini keliru, saya bilang. Akhirnya apa? Deadlock-kan aja, saya bilang. Maka deadlock. Selama saya jadi Menko, macet itu. Macet. Mulai bulan Agustus, September itu udah nggak usah bahas lagi, saya bilang. Ini bisa menakut-nakuti hakim MK yang sekarang ada nih, mau pemilu gitu. Deadlock. Nah, tapi sekarang sesudah saya pergi, tiba-tiba disahkan. Ya saya tidak bisa menghalang ya kan, saya bukan siapa-siapa gitu, tetapi itu ceritanya. Itu ceritanya. Saya pernah deadlock-kan undang-undang itu. Tapi ketika sekarang diteruskan berarti download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.